Shalom adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kak Penny dan juga mengucapkan selamat hari Minggu dan juga salam sejahtera selalu. Nah, apa kabar kalian? Kakak yakin kabar kalian semuanya sehat-sehat dan juga selalu semangat di dalam Tuhan. Ya, nah saatnya kita akan beribadah seperti biasa. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu di sepanjang malam waktu istirahat kami. Engkau bangunkan kami di pagi hari yang indah ini dengan tubuh yang segar. Dan juga Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau berkenan kepada kami anak-anak-Mu untuk dapat beribadah online kembali. Biarlah Engkau mau hadir di tengah-tengah kami dan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya.
haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat mau memuji Tuhan? Semangat dong Kak Penny. Pastinya. Oke, kita mau lanjut dengan Kudayung-dayung. Kudayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng, sebab ku undang Yesus masuk dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Kudayung-dayung, kudayung-dayung, perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng, sebab ku undang siapa? Sebab ku undang Yesus masuk dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Sekali lagi ya. Kudayung-dayung, hey, perahuku, ha, ha, menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng, sebab ku undang Yesus masuk dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang, sampai ku selamat tiba di seberang, sampai ku selamat tiba di seberang. Nah, Kak Feni, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Feni mau menyanyi apa ya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan? Nyanyi apa tadi ya Kak Feni? Nah, Kak Feni, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, itu berarti Tuhan sudah memanggil kita sebelumnya. Ayo anak-anakku semua datang kepadaku untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, nah gimana Kak Feni selanjutnya? Kita mau menyanyi ya, mau menyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Nah, itu dia. Dengar dia panggil nama saya, dengar
panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. 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 Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dari awal sampai sekarang Engkau telah memberkati kami penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati guru pembimbing kami dan adik-adik semua biar bisa konsentrasi dan mendengarkan apa yang disampaikan guru pembimbing kami. Haleluya Tuhan, amin. Salam adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan Kak Aidis. Nah, tadi Kak Aidis melihat adik-adik semangat memuji Tuhan, hebat. Nah, kali ini kakak mau bercerita terdapat di kitab Perjanjian Lama, 1 Samuel 1 dan 1 Samuel 3. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca, silakan dibaca Alkitabnya. Nah, kakak di sini akan bercerita garis besarnya. Nah, di kota Rama terdapat seorang laki-laki yang bernama Elkana. Nah, Elkana ini punya istri 2. Nah, istri pertamanya namanya Hana dan istri keduanya namanya Penina. Tetapi Hana tidak punya anak. Nah, Penina mempunyai banyak anak. Namun Hana juga kepingin punya anak adik-adik. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Sehingga Hana ini tidak bisa mengungkapkannya lagi. Saking kepinginnya punya anak adik-adik, dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia anak. Lalu dia berjanji, jika Tuhan memberikan aku anak, anak itu akan kuberikan kepadamu Tuhan, sehingga dia melayani engkau seumur hidupnya. Nah, itu janjinya Hana adik-adik. Lalu 1 tahun kemudian
Hana hamil. Ternyata Tuhan menjawab doa Hana, adik-adik. Nah, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, diberi nama Samuel. Nah, adik-adik, Samuel lahir. Kemudian karena Hana, ibunya Samuel, sudah berjanji jika Tuhan memberikan dia anak, maka anak itu akan diberikan kepada Tuhan supaya anak ini melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah, adik-adik, setelah Samuel sudah besar, kemudian Hana dan Elkana pergi ke Silo. Di Silo ada seorang imam, namanya Imam Eli. Dipersembahkanlah Samuel, diserahkan di situ, di Silo. Nah, Samuel melayani Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli, adik-adik. Nah, karena Samuel sudah ada di Silo, nah, melayani Tuhan dan membantu Imam Eli menyelesaikan pelayanannya di sana. Lalu di tengah malam Samuel tidur. Kemudian dia mendengar suara ada yang memanggil dia, Samuel, Samuel. Lalu dengan mata masih ngantuk, Samuel bangun, pergi ke kamarnya Imam Eli. Dia berkata, ya Bapak memanggil aku. Namun Imam Eli berkata, tidak, kamu kembali lagi tidur. Kemudian Samuel kembali tidur, adik-adik. Kemudian terdengar lagi yang kedua kali, Samuel, Samuel. Lalu Samuel bangun lagi, pergi ke kamarnya Imam Eli. Dia berkata, ya Bapak memanggil aku. Kemudian Imam Eli berkata, tidak, kembali tidur lagi. Kemudian Samuel tidur lagi, adik-adik. Kemudian dia mendengar panggilan lagi yang ketiga kalinya, Samuel, Samuel. Lalu Samuel bangun, pergi ke kamar Imam Eli. Nah, pergi ke kamar Imam Eli. Dia bilang, ya Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Namun Imam Eli mengerti bahwa Tuhan yang memanggil Samuel. Lalu Imam Eli berkata, jika kamu mendengar suara itu lagi, kamu berkata, ya Tuhan, hamba berbicaralah, hambamu mendengar. Kemudian Samuel kembali tidur. Dia mendengar panggilan Samuel, Samuel. Lalu Samuel berkata, ya Tuhan, berbicaralah, hambamu mendengar. Nah, cerita selanjutnya, lihat video satu ini adik-adik ya. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana, dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapak. Lalu berlarilah ia
kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, tadi adik-adik sudah mendengar dan melihat firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memakai Samuel. Nah, adik-adik, Ibu Hana tadi dia memiliki rasa percaya kepada Tuhan. Dia yakin dan percaya Tuhan akan menjawab doanya. Dia tidak meragukan Tuhan. Nah, adik-adik di rumah juga begitu ya. Harus berdoa dan percaya penuh kepada Tuhan. Adik-adik tidak boleh meragukan kebesaran Tuhan, kemahabisaan Tuhan. Karena Tuhan itu sanggup melakukan apapun yang adik-adik minta, asalkan adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, asalkan adik-adik percaya penuh kepada Tuhan. Seperti Ibu Hana tadi, Ibu Hana begitu yakin dan percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab doanya, bahwa Tuhan akan memberikan dia seorang anak. Nah, begitu juga adik-adik di rumah. Tuhan pasti akan mendengar doa adik-adik. Apapun yang adik minta, apapun adik-adik yang inginkan, doakan. Asalkan didoakan penuh dengan kepercayaan. Nah, tadi Samuel juga, Samuel anak yang taat dan dengar-dengaran. Dia mendengar suara, dia mendengar namanya dipanggil, dia langsung bangun, lalu pergi kepada Bapak Eli atau Imam Eli. Dia tidak merasa, dia tidak marah, dia tidak jengkel, tapi dia dengan sabarnya bangun, lalu pergi ke Imam Eli, bertanya apakah Imam Eli memanggil dia.
Nah, adik-adik di rumah juga kakak yakin percaya adik-adik pada pintar-pintar semua, pada taat-taat semua, pada dengar-dengaran, terutama taat kepada Tuhan dan dengar-dengaran kepada Tuhan dan pada orang tua. Nah, sekian firman Tuhannya. Sekarang kita mau berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mengikuti sekolah minggu dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak yang taat dan dengar-dengaran akan Engkau dan orang tua kami. Kau berkati kami Tuhan, lindungi kami, berkati juga orang tua kami dan guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.